Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku kelas 4 yang paling sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Coba Pak absen dulu ya. Kalau Pak panggil nama kelasnya, teman bilang, "Saya hadir." Enggak, Allahu Akbar. Oke? Nanti bisa komen di YouTube Pak Yazid ya. Kelas 4 Salman, kelas 4 Khalid, kelas 4 Torik, kelas 4 Aba. Ya, baik teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang desimal. Kali ini kita akan lebih mendalami atau pendalaman materi tentang desimal. Kenapa desimal PAIS ulang? Karena PAIS terasa materi desimal ini adalah salah satu materi yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Yang dimana materi ini sangat penting dan nanti akan dipelajari lagi walaupun akan dipelajari di kelas 4, kelas 5 dan kelas 6, tapi dalam merubah bentuk desimal kepecahan itu harus udah bisa mahir dalam artian udah teman-teman udah benar-benar bisa gitu. Kenapa? Karena dari sebelum-sebelumnya, baik kelas 5 sebelumnya, kelas 6 sebelumnya, level berikutnya itu kebanyakan sering ya, anak-anak itu sering lupa atau masih kesulitan dalam merubah pecahan ke desimal ataupun sebaliknya. Sehingga kalau ada soal cerita atau penjumlahan desimal dan pecahan itu sering kesulitan. Nah, maka dari itu Pak Yazid mengulang materi ini satu kali lagi dengan harapan semoga yang sudah paham makin paham lagi, yang belum paham dan belum bisa jadi bisa. Oke, baik ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kita angkat kedua tangannya bersama-sama. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Pertama kita ketahui dulu apa itu desimal. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10 yang ditulis dengan menggunakan koma atau tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, seperti apa? Kok ada pemisah bilangan bulat dan bilangan pecahan? Jadi, yang maksudnya desimal yang kita pelajari itu bentuknya seperti ini contohnya teman-teman ya. Nah, ada 0, 0,4, 1,2, 0,02, 0,5, 0,50, 0,5 ratus dan seterusnya. Nah, ternyata ya angka 0 ataupun angka 1 ya nih yang di depan ini itu sebenarnya merupakan bilangan bulat aslinya. Dan yang di belakang koma adalah bilangan pecahan. Maka kalau kita menemukan pecahan campuran misalkan ya 1 misal pecahan campuran 1/5 ataupun yang lainnya pasti depannya ini 1. Kalau pecahannya bilangan bulatnya dalam pecahan campuran 2/3 pasti depannya ini 2 bilangan bulatnya nih. Di depan koma itu pasti angkanya 2. Kalau misalkan pecahan campurannya 3, 1/3 pasti bilangan di depannya ini angkanya 3. Seperti itu ya. Maka dinyatakan bahwa merupakan bilangan pecahan merupakan ada bilangan bulat yang di depan, terus belakangnya baru bilangan pecahan. Dan angka komanya sebagai pemisahnya. Nah, di sini ada 0,5, 0 sama dengan 0,50 sama dengan 0,500 sama dengan 0,5 juta. Tapi ada sama dengan artinya sama nilainya. Jadi 0,5 itu sama nilai dengan 0,50 sama dengan 0,500 dan sama dengan 0,5 juta. Ya, betul. Jadi, kenapa? Karena angka 0 yang di belakang sini ya,
ini di belakang angka 5, ini tidak memiliki nilai. Jadi 0,5 itu sama dengan 0,50 dan bahkan sama dengan 0,5 juta, 0,5 miliar, 0,5 triliun. Angka 0 di paling belakang ini tidak memiliki nilai. Jadi kayak misalkan 0,4 kita tambahkan nolnya terus itu sama nilainya dengan 0,4. Nah, hal itu bisa dibuktikan dalam bentuk kita pecahan. Nah, seperti nanti teman-teman bisa buktikan sendiri. Nah, ini ada contohnya, tapi kalau 0,02, angka 0 di depan angka 2 itu memiliki nilai, ya. Tapi kalau nanti nolnya di belakang angka 2 sini, itu tidak memiliki nilai, artinya sama saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, maka dari itu angka 0 di belakang angka 5 tidak memiliki nilai atau sama dengan 0,5. Ya, jadi teman-teman boleh buktikan sendiri ya. Nah, selanjutnya adalah merubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, di sini ada dua cara merubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Cara nomor satu adalah dengan cara membagi pembilang dibagi penyebut. Jadi, pembilang dibagi penyebut. Pembilang itu yang mana? Pembilang itu yang bagian atas. Nah, ini namanya pembilang nih atasnya angka 1. Angka 1 pembilang. Nah, angka 4 itu penyebut. Berarti atas dibagi bawah ya. Atas dibagi bawah. Biar gampang mengingatnya. Contohnya seperti sini nih. Ya. Pertama, angka 1 dibagi angka 4. Tapi karena 1 dibagi 4 nggak bisa, maka kita tambahkan 0. Nah, jika hukumnya di bawah ini ditambahkan 0, maka di atas ini wajib ditambahkan koma. Tapi karena depannya belum ada angkanya, maka 0, koma. Nah, selanjutnya baru 4 ya, kali berapa yang mendekati 8 atau 10, 10 kita bagi 8 ya. 10 bagi 8 hasilnya adalah 2, ini 2. Selanjutnya 2 dikali 4. Nah, 2 dikali 4 hasilnya 8, taruh di sini. Habis itu kita kurangi, 10 kurangi 8 hasilnya 2. Karena 2 ini dibagi 4 tidak bisa, maka tambahkan 0. Nah, di sini kita tambahkan 0, apakah atas tambahkan koma lagi? Tidak perlu. Hanya cukup satu kali kita menambahkan koma di atas ini. Nah, selanjutnya 20 dibagi 4. Nah, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Kemudian 5-nya kita kalikan lagi dengan 4. Ya. 5 dikali 4 hasilnya 20. Kita tulis di sini. Selanjutnya 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Maka bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Nah, sangat mudah ya teman-teman ya. Itu adalah cara pertama. Selanjutnya, cara kedua. Cara keduanya bagaimana? Nah, sebelum ke cara kedua, kita latihan dulu ya mengerjakan. Nah, caranya di sini ada, sebentar. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Kita berlatih ya menggunakan cara pertama, yaitu ubahlah pecahan dari 2/5 menjadi bentuk desimal. Cara pertama tadi kita dengan cara membagi pembilang dibagi penyebut atau atas dibagi bawah. Berarti kita menggunakan pembagian seperti ini. Nah, di atas ini ada angka berapa? Angka 2, berarti 2-nya taruh di dalam, 5 taruh di luar. Nah, selanjutnya 2 kali berapa yang mendekati 5? Mohon maaf, 2 ini kan tidak bisa dibagi 5, maka 2-nya kita tambahkan 0. Hukumnya, jika ini di belakang angka 2 tambahkan 0, maka harus tambahkan koma. Tapi karena belum ada angka lanjutannya, tambahkan 0, 0 koma. Nah, selanjutnya 20 jadinya ya, angka 2 berubah menjadi 20. 20 dibagi 5. Berapa? 20 dibagi 5, terus kali 4. Nah, selanjutnya 4 kali 5 hasilnya 20. Kita tulis di bawah angka 20, selanjutnya kita kurangi. 20 kurangi 20, 0. Lalu kita coret. Nah, berarti jawabannya 0,4. 0,4 ini adalah bentuk desimal dari 2/5. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia jawabannya sama dengan cara yang kita di hasilnya ya. Nah, selanjutnya ini ada latihan soal.
Baik. Ini kemarin ada beberapa yang tanya ke Pak Yazid, ya, dan ada beberapa juga yang masih kesulitan dalam mengerjakan latihan ini. Nah, tadi kita belajar angkanya 2/5 ya, 2/5. Dalam angka 2/5 ini, angka yang di atas ini sebagai pembilang lebih kecil daripada penyebut. Nah, sekali ini kita akan berlatih jika pembilangnya lebih besar. Jika pembilangnya lebih besar. Ini contohnya nih, 5/4, 6/5, dan 7/4. Kita mulai dari angka 5/4. Nah, 5/4 sama ketika kita merubah bentuk desimal ke sorry, bentuk pecahan ke desimal, kita menggunakan cara pertama dengan cara pembagian. Tetap dibagi, tetap sama. Yang di atas itu pembilangnya. Sorry, yang di dalam ini pembilangnya atau yang di atas ya. 5 dibagi 4. Caranya tetap sama ya teman-teman ya. Yang di dalam ini sebagai pembilang, yang di luar penyebut. 5 dibagi 4. Nah, biasanya kalau tadi pada waktu kita merubah yang 2/5, kita tambahkan 0 di belakangnya. Tapi karena ini 5-nya atau yang di dalam ini yang mau dibagi itu lebih besar daripada yang membagi, maka kita tidak perlu menambahkan angka 0 dulu, tapi kita bagi dulu, yaitu 5 dibagi 4 atau 4 kali berapa yang mendekati 5 dikali 1, betul. Maka angka 1 taruh di atas. Nah, selanjutnya 1 dikali 4. Nah, 1 kali 4 berapa hasilnya? 4. Nah, 4-nya kita letakkan di bawah angka 5. Selanjutnya kita kurangi. Nah, 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Pinter. Nah, 1 dibagi 4. Nah, angka 1 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa ya, teman-teman, karena satunya ini lebih kecil daripada 4. Baru kita tambahkan 0 di belakang angka 1 nih. Nah, jika tambahkan 0 di belakang angka 1, maka di atas kita wajib tambahkan koma. Tidak perlu tambahkan 0, kenapa? Karena di depan koma sudah ada angkanya, angka 1, maka tidak perlu tambahkan 0, cukup tambahkan koma sebagai pemisah dan ini bilangan pula, dan di belakangnya ini sebagai namanya bilangan pecahan dalam bentuk desimal. Baru selanjutnya kita 10 dibagi 4 atau 4 kali berapa yang mendekati 10. Berapa? Betul sekali, yaitu 2. Memang berapa sih 2 dikali 4? 2 dikali 4 hasilnya 8. Pintar, kita letakkan di bawahnya angka 10. Kita kurangi. 10 dikurangi 8 hasilnya 2. 2 bagi 4 nggak bisa ya teman-teman ya. Maka kita wajib tambahkan 0 di belakangnya angka 2. Jadi 20. 20 dibagi 4, 5. Nah, selanjutnya 5 dikali 4. Berapa 5 kali 4? 20. Selanjutnya berarti 20 dikurangin 20. Nah, hasilnya 0, maka bentuk desimal ya dari 5/4 adalah 1,25. Ya, itu dia jawabannya teman-teman ya. Oke, baik, kita coba satu soal lagi. Yang mana? Oke, yang ini ya. 7/7/4. Oke, 7/4. Caranya sama, kita menggunakan pembagian ya, yaitu pembilang dibagi penyebut, atas dibagi bawah. Atasnya angka berapa? 7, maka 7 dibagi bawahnya 4. Pertama kita perhatikan dulu, yang di dalam ini angka 7 yang mau dibagi lebih besar daripada 4, maka ini bisa dibagi ya. Atau 4-nya dikali berapa yang mendekati 7 itu ada. Itu kali berapa? Kali 1. Nah, angka 1-nya taruh di atas. Selanjutnya kita kalikan 1 dikali 4 ya. Kita ada kali yang di sini. Maka hasilnya 4. 4 letakkan di bawahnya angka 7. Kita kurangin. 7 dikurangin 4 hasilnya 3 sekali, betul. Nah, 3 dibagi 4 bisa nggak? Tidak bisa ya teman-teman, karena ini lebih kecil. Maka kita wajib menambahkan koma di atas, di belakang angka 1, dan angka 3-nya kita tambahkan 0. Jadi 3-nya bernilai sekarang 30. Selanjutnya 30 dibagi 4, atau 4 kali berapa yang mendekati 30. Berapa teman-teman? Berapa? Betul sekali, itu 7.
7 dikali 4. Nah, 7 dikali 4 hasilnya 28. Taruh di belakangnya, di bawahnya angka 30. Kita kurangi lagi. Kita kurangi ya. 0 kurangi 8 tidak bisa, maka minjem ke angka 3-nya. Ini jadi 10. 10 kurangi 8, 2. Ini 3 diambil 1, tinggal 2. 2 kurangi 2, 0. Maka jawabannya 2 bawah ini. Nah, di sini masih ada angka, kita lanjutkan lagi. 2 dibagi 4 tidak bisa. Terlalu kecil angka 2 ini. Jadi makanya kita tambahkan 0 lagi di bawah, di belakangnya angka 2. Baru 20 dibagi 4. Kira-kira berapa 20 bagi 4? Betul sekali. Jawabannya berapa? 5. Nah, selanjutnya kita kalikan. Berarti 5 kali 4, atau 4 kali 5, 20. Nah, kita kurangin. 20 kurangin 20 hasilnya berapa? 0. Berarti jawabannya bentuk desimal dari 7/4 adalah 1,75. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Insya Allah sangat mudah ya merubah bentuk desimal dari bentuk pecahan dalam bentuk desimal dengan cara pembagian. Oke, saya hapus. Teman-teman kalau mau foto silakan ya. Kalau mau catat ulang boleh di pause dulu. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara kedua nih. Cara kedua ini sebenarnya menurut saya sih cara yang lebih mudah ya daripada cara yang pertama tadi. Tapi memang kita harus tahu bilangan-bilangan yang atau hafal perkalian dan pembagian tentunya. Cara kedua dengan merubah penyebut menjadi pembilang 10, 100 atau 1000. Ya, merubah penyebut menjadi bilangan, maaf. Jadi yang angka bawah ini nih, misalkan angka 2, 5, 4, 8, kita harus rubah dulu menjadi angka 10, 100 atau 1000. Contohnya 1/2. Ya, 1/2 kita rubah ya menjadi 5/10 dengan cara 2-nya dikali berapa hasilnya 10, itu dikali 5 nih. Maka 1/2-nya berubah menjadi 5/10. Masih ingat di pelajaran sebelumnya, jika 5/10 maka bentuk pecahannya, bentuk desimalnya jadi 0,5. Selanjutnya 3/5. Nih angka 5. Angka 5-nya kita rubah menjadi angka 10. Maka 5-nya dikali 2. Ingat, jika 5-nya ini dikali 2, maka yang atas juga dikali 2. Maka 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. Jika bentuk pecahan seperti ini, 6/10, maka bentuk desimalnya 0,6. Begitu juga dengan 3/4. Ya. 3/4. 4 ini tidak bisa berubah menjadi angka 10. Ya. Maka kita rubah menjadi angka 100. Ya. Dengan cara kita kali 25. 4 dikali 25 itu 100. Selanjutnya yang atasnya 3-nya dikali 25 hasilnya 37. 75. Jika udah seperti ini 75/100 maka bentuk desimalnya adalah 0,75 dan seterusnya sampai di 5/8. Angka 8 ini tidak bisa dijadikan 100 angka 8 ya, tapi ini contohnya di 1000. Kalau jadiin 100 itu dikalinya dengan 12,5. Nah, ini kalau mau menjadikan angka 8 ke angka 100, dikalinya ada bentuk koma-komanya atau bentuk desimalnya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, dalam bentuk merubah pecahan menjadi bentuk desimal dengan cara merubah penyebutnya menjadi angka 10, 100 atau 1000, ini ada trik-trik khusus. Biasanya angka-angka ini kalau bawahnya itu angka 2, penyebutnya itu kalau misalnya angka 2, ya ini penyebutnya itu kalau misalnya angka 2 atau angka 5, itu bisa dijadikan menjadi penyebutnya menjadi 10 ya. Kalau penyebutnya itu angkanya 4 terus berapa? 10 terus 20, selanjutnya 25,
ya. Terus 50, ya. Teman-teman ini bisa dirubah ke dalam penyebut 100. Nah, ya, jika bawahnya nih angka ini, penyebutnya angka 4, 10, 20, 25, dan 50 tuh teman-teman rubah ke 100. Kalau yang di atas ini kan udah gampang ya. Kalau menjadi 2 menjadi 10 maka 2 dikali 5. Jika 5 mau menjadi 10 maka 5 dikali 2. Terus kalau 4 itu dikali berapa biar menjadi 100? Maka dikali 25. Ya, kalau 10 udah pasti biar menjadi 100 maka dikali 10. Kalau 20 dikali 5 ya. Ya, ini 25 dikali tadi sama, depannya kebalikannya maka dikali 4. Kalau 50 dikali 2. Nah, ini teman-teman boleh teman-teman catat atau teman-teman foto, silakan tanpa itu dicatat ya. Nilai ini, angka-angka ini teman-teman bisa dicatat, nanti teman-teman bisa dihafal karena ini akan sangat membantu teman-teman dalam merubah bentuk desimal maupun bentuk persen nantinya. Ya, baik. Seperti ini ya. Nah, contohnya seperti contoh soal berikut ini. Nah, ini ada contoh 7/25. Angka 7/25 kita rubah menjadi bentuk desimal. Nah, seperti Pak Yud bilang, jika bawahnya ini angka 25, bisa aja kita menggunakan cara yang pertama, yaitu penyebilang dibagi penyebut, 7 dibagi 25. Tapi, jika angkanya besar seperti ini akan lebih mudah kita, kalau angkanya mendekati yang bisa dirubah ke 10 sama 100, lebih mudah kita menggunakan cara kedua. Nah, kira-kira 25 dikali berapa menjadi 100 tadi? Masih ingat? Dikali 4. Maka 25-nya dikali 4, ya. 7-nya dikali 4. Nah, maka akan kita ketemu nih. 7 dikali 4, betul, 28. Ini udah pasti ya, 25 dikali 4 udah pasti 100. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Kita ini udah hafal, udah tahu. Nah, udah ketahuan. 28 per 100. Maka bentuk desimalnya adalah 0,28. Nah, seperti itu ya. Sangat gampang ya teman-teman ya. Nah, lanjut. 2/25. Nah, 25-nya dikali berapa biar menjadi 100? Dikali 4 sama kayak atas. 4. Atasnya juga dikali 4 duanya. Oke. Ya, kita kasih garis. 2 kali 4 berapa? 8. Yang 25 dikali 4 sudah pasti 100. Maka bentuk jadinya 8/100. Masih diingat, kalau di atas ada satu angka, di bawah ini penyebutnya 100, maka bentuk desimalnya berapa? 0,8 atau 0,08? Benar, 0,08 ya. Hukumnya, jika di atas ini, di bawah ini 100, ya, maka di atasnya harus 2, baru 0, kayak atas. Nih, jika bawahnya 100, atasnya di atas 2 angka atau puluhan, maka 0,28. Tapi kalau di atasnya cuma hanya satu angka atau satuan saja, maka menjadi 0,08. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya, mempelajari tentang merubah bentuk pecahan menjadi desimal. Nah, berikutnya kita akan berlatih lagi, yaitu merubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Nah, bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Kita pahami dulu ya teman-teman ya. Dalam merubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan dengan cara jika satu angka di belakang koma maka penyebutnya 10. Ya, satu angka di belakang koma 10. Ya, satu angka belakang koma itu seperti ini. 0,2. Nah, maka jadi 2/10 ya. Kenapa? Satu angka di belakang koma. Tapi kalau misalkan seperti ini, 1,5 berarti berapa? Patokannya tetap sama, satu angka di belakang koma, bukan melihat banyaknya angka. Ini ada 2 angka, tapi kita melihatnya ya satu angka di belakang koma. Di belakang koma ada berapa? Satu angka. Maka tetap jadi 15/10.
seperti ini. Oke. Nah, berikutnya dua angka di belakang koma maka penyebutnya jadi 100 ya. Dua angka di belakang koma. Ingat patokannya di belakang koma. Contoh 0,14. Berarti bentuk pecahannya berarti 14 per 100 karena dua angka di belakang koma. Jika seperti ini 2,02. Maaf, agak jelek tulisannya. 2,02. Nah, maka bentuk desimalnya bentuk pecahannya, lihat patokannya adalah di belakang koma ada berapa angka? Belakang koma ada 1, 2 angka. Maka kita tulis semua angkanya 202 atau 202 per 100. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi, dan 3 angka di belakang koma jadi penyebutnya 1000. Dan pembilang menyesuaikan bilangan bulat atau pecahan dalam bentuk desimal. Nah, jadi kalau 3 angka jadi 1000. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini harus dipahami. Nah, sampai sini teman-teman udah pada bisa, kemarin Pak Yesi perhatikan udah pada bisa ya menguasai ini, hanya tinggal menyederhanakannya saja nih teman-teman. Kemarin banyak yang udah ini benar-benar, tapi teman-teman lupa untuk menyederhanakan. Ya, contohnya jika 3 angka, ya, contohnya walaupun di sini 3 angka tapi tetap 100, walaupun 4 angka tapi tetap per 100. Walaupun 4 angka tapi penyebutnya 100. Kenapa? Karena tadi Pak bilang hanya kita memerhatikanlah di belakang koma ada berapa angka. Jika belakang koma ada 2 angka, maka per 100. Walaupun totalnya ada 3 angka. Jika di belakang koma ada 2 angka, ya, walaupun totalnya ada 4 angka, maka tetap per 100. Nah, oke. Ini ubahlah bentuk desimal 0,20 menjadi bentuk pecahan. Sangat mudah, ya teman-teman, yaitu jadi 0,20 ada berapa angka? 2 angka. Maka jadinya 20 per 100. Nah, seperti ini ya. Nah, jika menyederhanakannya bagaimana? Nah, ini ada salah satu triknya, yaitu dengan namanya, kalau Pak Hid bilang namanya coret, yaitu dicoret. Apa yang dicoret? Angka nolnya. Coret, ini nolnya dicoret. Jika atas nolnya coretnya 1, maka bawah coretnya 1. Maka jadi 2 per 10. Nah, jadi angkanya lebih kecil, baru kita bagi. 2-nya bagi berapa, 10-nya bagi berapa. Harus sama. Bagi berapa teman-teman? Bagi 2. Ini juga dibagi 2. Maka 2 bagi 2 hasilnya 1, 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi jawaban paling tepat bentuk pecahan dari 0,20 adalah 1 per 5. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya, jawabannya. Nah, ini teman-teman bisa dicatat ya, angka kunci pembagian. Angka kunci pembagian. Jadi kalau teman-teman nanti Pak lihat masih ada yang kesulitan untuk menyederhanakan, jika ada angkanya nih 4 per 10, ya, terus 5 per 10, ya, angka jika penyebutnya itu 10, kita cara membagi itu kita harus patokan kepada penyebut dan pembilang. Tapi dalam menyederhanakan bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan, kita bisa membuat kunci ya, yaitu patokannya di angka 10 dan angka 100. Karena bentuk desimal itu yang di kelas 4 yang dipelajarin tidak jauh dari angka 10 dan angka 100. Dan angka 10 itu hanya bisa dibagi 2 dan 5. Ya, hanya bisa dibagi 2 dan 5. Nah, jika di atasnya itu angka 2, 4, 6, dan 8, maka bisa dibagi dengan angka 2. Ya. Nah, maka angka selain di atasnya, jika di atasnya 1, 3, 7, 5, 9 itu nggak bisa dibagi dengan angka 2. Angka 5 bisa dibagi dengan angka 5, jika penyebutnya 5. Jika pembilangnya 5, maaf ya. Nah, itu bisa teman-teman ingat-ingat. Jika
penyebutnya itu 100, nah kita harus tahu dulu 100 itu bisa dibagi angka berapa saja, angka berapa saja. Angka 100 itu hanya bisa dibagi angka 2, 4, 5, 10, 20, 25, dan 50. Jadi kalau kita menemukan seperti ini, 25/100. Nah, kita bisa tahu nih bahwa angka 25 itu 100 itu bisa dibagi angka 25 nih. Ya, maka udah pasti di sini kita bisa bagi angka 25 biar lebih gampang ya. Yang atas juga kita bagi 25. Nah, ya. Juga sama dengan angka-angka yang lainnya nanti. Yang penting ini angka ini di dihafal atau ditulis ya, biar teman-teman lebih paham lagi. Oke, demikian dari Pak Yazid tentang yang namanya pendalaman materi atau penguatan materi dari materi desimal. Semoga dapat dipahami dan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.